Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, dari lintas suku, bangsa, dan agama di mana dan kapan saja, semoga semuanya berbahagia. Di bekas Selat Muria, saya berada. Ekspedisi Selat Muria hari ini mengabarkan langsung dari lokasi kepada panjenengan semua bahwa bumi Nusantara Indonesia ini sudah berkali-kali terjadi kiamat kubro, berganti generasi. Ada yang mengatakan lebih dari 20 kali. Perubahan bumi beserta isinya berikut manusianya terjadi rutin dalam siklus 100 tahun sekali. Dulu pada zaman Sultan Trenggono ini, Selat Muria diapit oleh dua pegunungan Kapur Utara sebelah selatan dan pegunungan Pati Ayam sebelah utara. Di sebelah utaranya Pati Ayam lagi Gunung Muria atau Gunung Rahtawu. Posisi ini tepat untuk tempat pelarinya air dari dua sisi gunung tersebut. Sehingga jika ini masuk musim hujan, Selat Muria akan kembali. Dulu pada tahun 1980-an, rawa-rawa yang ada di sini, peta Jawa, khususnya Jawa Tengah, ada peta yang berbentuk rawa abadi. Sepanjang tahun tidak pernah kering, tapi seiring sedimentasi, maka rawa-rawa itu hilang, diolah menjadi lahan pertanian. Bekas Selat Muria itu sekarang tinggal sungai yang tidak terlalu besar, yakni Sungai Juwana atau Kali Gede. Kali Juwana yang membentang mulai dari Pati Kidul sampai ke Juwana Silugonggo. Pada tahun 80-an pula ada proyek besar dari Orde Baru, yaitu pengerukan besar-besaran, normalisasi sungai-sungai yang ada di daerah Demak, Kudus, Grobogan, Pati, sampai Rembang. Terkenal dengan nama proyek Jelatun Seluna, yakni Kali Jeragung, Tuntang, Silugangga, Lusi, dan Juwana. Ini proyek untuk menanggulangi setelah Selat Muria hilang pada abad 17 Masehi. Pada zaman Sultan Trenggono berkuasa menjadi Sultan Demak ketiga, masih ada perdagangan mulai dari Indonesia Timur, lewatnya ya Selat Muria, tidak lewat Celuak, Jepara Utara, tidak, tetapi lewatnya ya sini. Dulu di sini masih banyak ditemukan bekas-bekas gerabah perahu yang rusak, terpendam di dalam lumpur yang begitu dalam pada waktu pengerukan Kali Juwana. Jadi Pulau Muria atau Pulau Rahtawu itu sempat terpisah dari Pulau Jawa seperti Pulau Madura zaman dulu. Perubahan gambar peta ini akan terjadi terus-menerus sampai khalidina fiha abada, mata matis samawat wal ard. Nanti kita akan menunggu berita pas musim hujan tiba, ini akan kembali menjadi rawa-rawa seluas ratusan kilometer persegi, mulai dari Demak, Kudus, Pati, sampai sebagian Rembang. Tapi sekarang Rembangnya agak menjiut ke Pucak Wangi, Jakenan,
dan Juwana Kabupaten Pati. Dan perumahan pemukiman penduduk akan banyak yang tergenang oleh air. Ya, ini memang dulunya ini adalah laut. Saya ini berada di pantai Selat Muria. Ini bekas, dulu ini perkampungan, ini ada sumur-sumur. Ini dulu perkampungan tapi bedol desa. Namanya Desa Goleng namanya. Ini Desa Goleng, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati Selatan. Dekat dengan Cengkalsewu, Sukolilo, Pati, Prawoto, Mbah Sunan Prawoto, Sunan Sultan Demak yang keempat. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Saya berbicara tentang fakta Selat Muria dari ada ke tiada. Ini membuktikan bahwa kita pun akan seperti itu. Kita ini ada, suatu saat akan tiada lagi, tidak beredar lagi di muka bumi ini. Karena hidup ini gantian. Dari mbah kita, ke bapak kita lalu gantian ke anak kita, ke cucu, cicit canggah kita, dan seterusnya. Manusia hidup tidak akan selamanya, tetapi hukum kekekalan energi, sukma jiwa, ruh kita akan kekal selamanya, kholidina fiyah. Yakni kita akan hidup terus, silih berganti dalam siklus lingkup alami. Kita belajar dari perubahan. Ya. Dulu pada zaman Majapahit, pertanian tidak begitu memberkahkan hidup manusia. Setelah sumber daya manusia mulai maju, sumber daya alam mulai kelihatan bermutu, lalu menghasilkan hasil bumi untuk penunjang kehidupan manusia. Sampai saat ini, lokasinya, tanahnya, langitnya sama. Tetapi kenapa berbeda kualitas kenikmatan yang kita terima? Dulu manusia hidup tidak bisa bertahan hidup kalau tidak sakti mandraguna. Karena untuk bisa menjaga harta benda kekayaannya harus dengan kesaktian yang ia miliki. Beda eranya, beda zamannya. Nah sekarang ini semua orang bisa mengakses harta tahta dan wanita asalkan dia banyak amalnya. Jadi inilah yang namanya siklus kehidupan manusia yang terjadi dalam lingkup 100 tahun sekali. Setiap 100 tahun sekali dihitung dari kejadian-kejadian yang besar sampai nanti akan terjadi lagi kejadian yang besar pula. Berikutnya sampai berikutnya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Ara'aitakum lailatakum hadhi wa inna ala ra'si kulli mi'atin sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhuhril ardi ahadun. Kurang lebihnya terjemahan bebasnya bahwa ingatlah wahai kalian para sahabat Nabi, sahabatku sekalian, hitunglah mulai dari malam hari ini bahwa setiap puncak dari 100 tahun sekali itu tidak akan tersisa manusia sedikit pun di muka bumi ini. Dalam memahami konteks hadis ini banyak sahabat yang masih bingung. Berarti semua umat manusia di seluruh muka bumi ini akan musnah, sirna. Dan planet bumi akan hancur, binasa. Nah, ada yang mengatakan seperti itu, berpahaman seperti itu. Tetapi banyak di antara sahabat yang berbeda pendapat, tidak seperti itu. Maksudnya adalah kita-kita ini tidak akan ada lagi di muka bumi ini. 100 tahun yang lalu, manusia yang hidup itu sekarang sudah tidak ada lagi. 100 tahun yang akan datang, kita ini sudah tidak lagi diberi izin oleh Allah menginjakkan kaki di muka bumi ini, alias sudah masuk ke dalam bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita sudah kembali dari tanah kembali ke tanah, menjadi tanah kembali. Jadi ketika kita memahami konteks teks hadis ini, maka kita akan tahu bahwa ternyata setiap 100 tahun sekali itu akan ada kiamat. Kiamat itu artinya kebangkitan dan kehancuran. Di antara dua-duanya itu. Kalau kiamat sendiri dari bentuk katanya memang harus bangkit. Berdiri kembali menjadi manusia, sosok manusia baru lagi dari isi jiwa roh yang berbeda. Nah, kehancuran
akan menjadi penyebab dari kebangkitan itu. Keseimbangan akan tetap mewarnai kehidupan. Di mana ada perang, di situ ada perdamaian. Di mana ada yang mati, akan ada kelahiran manusia baru. Terus, seiring dengan berjalannya waktu antara positif dan negatif, baik dan buruk itu akan stabil berjalan selamanya. Tidak akan bisa dihilangkan salah satunya. Oleh sebab itu kemarin kenapa saya juga tidak mengatakan menonton konser cosplay itu haram mutlak, haram dilarang semuanya. Ya tidak ya. Memang dunia itu harus begitu gitu. Bagi kita yang mempunyai jiwa bijaksana kesatria akan tahu bahwa ternyata tidak bisa kita menghilangkan hukum Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kalau kita nanti jadi camat, kita jadi bupati, kita jadi gubernur wali kota, misalkan jadi menteri, jadi anggota DPR atau jadi presiden sekalipun. Kita harus ingat bahwa ternyata kita ini hanya diberi tugas oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi anil munkar. Semampu kita. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Man proposes, God in disposes. Ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan man proposes, God in process. Ada yang mengatakan man proposes, God in disposes. Ada yang mengatakan seperti itu. Sebagai ulama juga harus begitu, harus bijaksana. Kalau tidak begitu nanti kita akan susah, gelisah, gundah ketika ada kemaksiatan. Misalkan di satu kota ya, wah ini kota beriman, semuanya tidak ada maksiat sama sekali. Tidak bisa. Tidak bisa. Hanya bisa menanggulangi, meminimalisir saja kita. Ini harus dipegang oleh pejabat supaya tidak kualat. Memang benar cita-cita untuk menghapus kedurhakaan, kedurjanaan dosa di muka bumi ini bagus itu. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa hukum alam tidak seperti itu. Sunnatullah itu berjalan sesuai dengan nalurinya. Alamiah. Jadi yang penting tetap kita berusaha untuk meminimalisir dan menanggulanginya supaya tidak semakin melebar, tidak meluas atau berkuasa. Tidak banyak pelaku maksiatnya daripada pelaku takwanya. Jadi dalam satu kota misalkan ya kalau ada pendosa 15%-nya nggak masalah. Yang penting 80%-nya orang baik. Jadi jangan sampai kebalik itu aja. Intinya seperti itu. Nah ini kadang-kadang jika kita tidak mempunyai kebijaksanaan, ya pokoknya kita hapus semua, miras, perjudian, mau hapus semua. Itu teorinya. Prakteknya tidak bisa seperti itu. Karena itu sudah kehendak Tuhan, kehendak Allah. Ada surga, ada neraka. Ada bagi, ada merana. Kalau kita menghapus semuanya, berarti kita ingin menghapus hukum Tuhan. Nah, ini kelihatan aneh ya memang ya. Tapi bagi orang yang memiliki tajaman batin, intuisi tinggi, basirah yang mencukupi, maka paham itu, paham. Ternyata hidup ini memang dibuat seperti ini. Ada pro dan kontra. Tidak semuanya pro, tidak semuanya kontra, sama-sama. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, kembali kepada sunnatullah hilangnya Selat Muria. Selat Rahtawu itu Gunung Muria. Di sebelah utaranya pegunungan Pati Ayam itu Gunung Rahtawu sampai ke Jepara. Pada zaman kerajaan Demak Bintara atau Bintoro, Gelagawangi, Gelaga Arum, Selat Muria ini masih berfungsi untuk jalur transportasi perdagangan utama, mulai dari timur sampai ke barat. Pada masa Sultan Trenggono ketika mau ekspansi ke Panarukan, Situbondo, ya masih melewati jalur Selat Muria sampai Silugonggo, sampai Rembang, menuju ke Surabaya sampai Jawa Timur. Jadi tidak muter ke Tanjung Bugel yang ada di Celuak Pati Utara, tidak lewat Jepara. Karena memang seperti terusan Suez gitu ya, bisa mempersingkat biaya ya dan tenaga sekaligus waktunya. Sama seperti Selat Bali, Selat Madura, Selat Sunda. Tapi
Selat Bali, Selat Madura, Selat Sunda tidak mengalami pendangkalan seperti Selat Muria. Ini Selat Muria adalah selat yang hilang lebih dulu. Hanya berkisar sekarang ya antara 3 abad lebih lah hilangnya. Baru-baru saja kok. Saya pada waktu tahun 1980 itu masih belajar di sini, di daerah sini saya pelajari. Dari petanya itu masih bentuk rawa-rawa abadi sampai Demak. Karena memang kerajaan Demak itu di pesisir pantai Selat Muria. Jadi ini dulu masih berupa rawa-rawa dan banyak di antara penghuni Nusantara sebelum zaman Nabi Adam itu berada. Maksudnya bagaimana? Dulu gelombang pancaran resonansi, dimensi, frekuensi pemikiran sekaligus penglihatan, pendengaran, perasaan manusia itu berbeda dengan versi sekarang. Di tempat lain di luar Jawa, semisal di daerah Sulawesi atau Borneo, masih ada kedengaran hal-hal ganjil. Makhluk yang menghuni dan meramaikan bumi ini sebelum Nabi Adam ada, yakni Banul Jan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nabi Adam sampai sekarang jika dihitung itu ya masih belum ada 12.000 tahun, belum ada. Ada yang mengatakan bahkan Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu generasi yang ke-85, dari Nabi Muhammad ke sekarang ini generasi yang antara 34-an. Bisa dihitung, berarti belum sampai 7.000 tahun. Nabi Adam alaihissalam, ya, Abul Bashar itu belum ada 8.000 tahun sampai sekarang. Berarti bumi ini sudah lama ada. Bahkan ratusan ribu tahun yang lalu, manusia sudah ada di muka bumi ini. Teori out of Africa itu terjadi pada 300 sampai 400 ribu tahun yang lalu. Sedangkan teori out of Nusantara, Sundalandia, itu berada pada ratusan ribu tahun yang lalu. Oleh sebab itu, ahli sejarah juga harus belajar bahwa ternyata manusia-manusia yang ada di seluruh bumi saat ini itu berasal dari Nusantara ini sebenarnya. Manusia cerdas. Manusia cerdas. Kalau manusia semi Homo sapiens, ya separuh antara Banul Jan dengan Banul Bashar, ya itu beda lagi. Nanti akan kita bahas pada sesi yang berbeda. Jadi masih ada sisa-sisa tempat di mana peradaban Banul Jan ada di muka bumi ini. Di daerah sini, saya tahun 1980-an itu mendengar sendiri, melihat sendiri, penelitian di lokasi sendiri. Dan itu benar-benar terjadi. Banul Jan, setelah diutusnya Nabi Adam untuk mengelola bumi, mereka dikasih dimensi di atas dimensi 3 manusia. Mereka dikasih dimensi lain, yakni di dimensi keempat. Seperti Laut Selatan Jawa yang dikuasai oleh ya Jarene dari Roro Kidul. Laut Utara Jawa Dewi Lanjar misalkan. Di Kalimantan itu ada Kota Saranjana misalkan. Di Sulawesi Palu itu ada Wentira misalkan. Di sini juga ada. Di gunung-gunung itu juga ada. Karena apa? Banul Jan itu tidak diberi izin hak untuk mengelola bumi. Ketika hawa manusia itu ada, maka dia harus menyingkir darinya. Itu sudah kode etik gitu. Kode etik yang tidak boleh dilanggar oleh Banul Jan. Karena apa? Bumi ini segala dan segala isinya diperuntukkan untuk kita umat manusia. Mungkin demikian supaya tidak semakin panjang dan melebar, nanti akan kita bahas pembahasan ini pada sesi yang lain. Semoga
miftah atau kunci pembuka untuk mempelajari alam yang ada di sekitar kita. Tadabbur alam ini berguna untuk kita semua. Saya mengabarkan dari Selat Muria, Jawa Tengah, yang membelah Pulau Jawa dengan Gunung Muria sekarang atau Gunung Rahtawu, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Pati yang berada di Selat Muria itu. Dipecah menjadi dua, ada yang bagian selatan dan ada yang bagian utara sekarang. Demikian, mohon maaf atas segala kekeliruan, mohon dikoreksi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.